Saya Topson Silvanus Simbolon, mahasiswa Perbanas MM, pengikut kelas SDM, yaitu dosen saya, Ibu Utami. Ada 3 pertanyaan yang diajukan, kita bisa lihat di video. Untuk jawaban yang pertama, di mana era disruption memang telah dilalui. Dan hal tersebut membawa banyak perubahan atau pergeseran cara pandang dan pelaku dari semua industri yang ada. Hasilnya adalah industri yang tidak mampu berselancar di era disruption akan gulung tikar, baik itu industri dalam skala besar maupun skala kecil. Kita bisa melihat secara fakta bahwa dulu kalau kita berbelanja, kita harus ke pasar, harus ke toko. Kalau sekarang tidak perlu, kita hanya bisa belanja melalui Shopee atau Traveloka atau media sosial yang lainnya, yaitu toko online. Dan sekarang adalah yang kita tahu untuk ojek online, yaitu seperti Gojek, Grab, dan lain. Bagaimana platform industri ini adalah dapat memutus rangkaian yang lama, yaitu rangkaian yang lama yang dibangun bertahun-tahun. Era disruption bukan hanya melalui soal digital, bukan hanya perpindahan dari cara manual ke cara digital. Setelah semua hal bergeser dengan cepatnya tanpa bisa diprediksi, maka kini kita memasuki era industri yang lebih kompleks. Dalam disruption yaitu era VUCA. VUCA adalah ada 4 bagian, yaitu volatility adalah lingkungan labil, cepat berubah, terjadi dalam skala besar. Yang kedua, uncertainty adalah sulit memprediksi dengan akurat apa yang terjadi. Lalu yang ketiga, complexity adalah multifaktor yang saling terkait. Lalu yang keempat, ambiguity adalah ketidakjelasan suatu kejadian dan mata rantai akibatnya. Yang menjadi peluang sumber daya manusia dengan digitalisasi ini, era industri 4.0 menceritakan kebutuhan akan SDM yang memiliki keterampilan digital guna mendukung penerapan industri 4.0 yang erat kaitannya dengan bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Era ini menimbulkan berbagai kompetensi baru dan menuntut pentingnya sertifikasi kompetensi dan tidak hanya ijazah. Beberapa peneliti mengatakan bahwa menjadi modal dasar sumber daya manusia adalah kepemimpinan, kemampuan menjalankan pekerjaan bersama kelompok, keterampilan dan kedewasaan dalam budaya, dan menyadari bahwa setiap pekerja berasal dari budaya yang beraneka ragam. Kemampuan kewirausahaan termasuk juga sociopreneurship. Dan selain itu, dibutuhkan juga kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, yaitu meliputi kesadaran diri, manajemen perasaan, motivasi diri, perasaan tenggang rasa, dan yang lain, banyak sebagainya, dan banyak lain sebagainya. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi dan komunikasi akan menjadi faktor yang dominan untuk dapat bertahan dalam persaingan dunia kerja dan bisnis di era ini. Dari Badan Statistik mengatakan bahwa full stack programmer yang paling dibutuhkan dengan banyak sumber daya manusia dibutuhkan 35.172. Ini menurut survei tahun 2020 ya. Lalu yang urutan yang kedua adalah data analis atau big data scientist juga ya. Dengan banyak sumber daya yang dibutuhkan 21.705. Dan yang lain juga mengikut dengan teknologi sumber daya teknologi yang dibutuhkan. Lalu yang menjadi tantangan yang kedua, tantangan yang dihadapi oleh sumber daya manusia seperti lonjakan pengangguran, kompetisi antara manusia dengan mesin, dan tuntutan kompetensi sumber daya manusia yang semakin tinggi, di mana tantangan utama adalah hilangnya pekerjaan yang digantikan oleh teknologi. Menurut beberapa peneliti mengatakan bahwa 5 tahun yang akan datang akan menghapus 35% jenis pekerjaan.
Dan 10 tahun yang akan datang akan menghapus 75% juga jenis pekerjaan. Hal ini disebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia secara bertahap digantikan oleh teknologi digitalisasi program. Pertanyaan yang kedua, kita bisa lihat di video ya, saya tidak perlu bacakan lagi. Jawabannya saya buat. Menurut saya, pada dekade terakhir ini perusahaan menghadapi komposisi tenaga kerja yang berbeda secara usia, berdasarkan generasinya yang harus dimanage perusahaan, agar memiliki kinerja sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Kebanyakan pekerja merupakan generasi milenial ya, ketika digabungkan dengan generasi yang telah bekerja menjadi managing multi-generation sebagai sebuah tantangan yang harus diselesaikan oleh perusahaan karena perbedaan gaya dan cara bekerja. Di satu sisi, dikatakan, sisi generasi lainnya seperti generasi X identik dengan SOP dan prosedur. Jadi pengelolaan SDM di era 4.0 harus dilengkapi dengan strategi yang tepat, sehingga menghasilkan tindakan yang tepat dalam mencapai tujuan organisasi. Ada model strategi pengelolaan SDM, yaitu model AMO dikatakan di sini. AMO ini yang pertama adalah ability atau kemampuan. Yang kedua adalah motivation atau motivasi. Yang ketiga adalah opportunity atau kesempatan. Dari ketiga ini, ability adalah kemampuan untuk melakukan tugas karena memiliki pengetahuan, kemampuan bekerja, skill, dan bakat. Yang kedua tadi, motivasi itu adalah keinginan untuk melakukan tugas atau keinginan sendiri atau merasa harus melakukan tugas tersebut. Yang ketiga, kesempatan, yaitu struktur pekerjaan dan lingkungan yang mendukung serta tempat untuk mengekspresikan diri. Dari perbedaan generasi ini, untuk mengatasinya, seseorang pemimpin harus dapat mengenal masing-masing generasi dengan baik. Ya, pastinya ya. Bagaimana pendekatan dalam pengelolaan sumber daya manusia juga harus disesuaikan dengan masing-masing generasi, karena mungkin saja pendekatan yang efektif diterapkan pada generasi baby boomers dan sebagian generasi Gen X tidak cocok dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada generasi Gen Y atau generasi Gen Z. Berikut tips mengelola SDM yang saya dapat rangkumkan ada 3, itu menemukan kesamaan. Menemukan kesamaan dari berbagai generasi memang tidak mudah, tapi pasti ada solusinya. Tugas pemimpin adalah harus dapat menemukan kesamaan yang dapat menjadi kekuatan tim. Misalnya generasi baby boomers dan generasi Gen S suka berbagi ide, sedangkan generasi Gen Y dan generasi Gen Z suka mengungkapkan ide-ide gila atau menantang. Kesamaan ini bisa menjadi modal untuk menjalin kolaborasi antar generasi. Yang kedua adalah mendorong kolaborasi. Dengan berbagai generasi sepertinya adalah pilihan yang baik, yaitu dengan berkolaborasi. Kalau baby boomers memiliki optimisme sehingga dapat membuat tim melihat sisi positif dalam organisasi. Sedangkan generasi Gen X, sedangkan generasi X juga berbagi ide. Kesamaan bisa, Generasi Gen X dapat mendorong setiap orang menjadi jujur dalam bekerja, dan generasi milenial adalah anak muda yang inovatif, kompeten, dan sangat menghargai keseimbangan kehidupan dan pekerjaan. Dengan berkolaborasinya tentunya akan membuat tim yang solid, yaitu optimis, jujur, dan inovatif. Yang ketiga adalah memahami etos kerja semua generasi. Pegawai generasi baby boomers dan generasi Gen X sudah berpengalaman di dunia kerja selama bertahun-tahun. Mereka perlu mendapatkan apresiasi dan dihargai oleh kerja keras mereka, sehingga ini dapat memotivasi mereka.
Sedangkan generasi milenial membutuhkan kepercayaan. Mereka akan merasa lebih dihargai jika mendapat kepercayaan dan diberi kewenangan menjalankan idenya. Pahami masing-masing generasi dan penuhi harapan mereka. Setelah itu berdayakan dalam satu tim yang saling melengkapi. Seperti itu ya. Lalu yang menjadi faktor pendorong, push and pull, atau faktor pendorong dan penarik, yang mempengaruhi turnover. Faktor mempengaruhi terjadinya turnover cukup kompleks dan saling berkaitan satu sama lain. Yaitu yang pertama, usia, di mana pekerja muda mempunyai tingkat turnover yang lebih tinggi daripada pekerja-pekerja yang lebih tua. Tingkat turnover yang cenderung tinggi pada karyawan berusia muda disebabkan karena mereka masih memiliki keinginan untuk mencoba-coba pekerjaan atau organisasi kerja serta ingin mendapatkan keyakinan diri lebih besar. Sementara pekerja yang lebih tua enggan berpindah-pindah tempat kerja karena berbagai alasan seperti tanggung jawab keluarga, mobilitas yang menurun, tidak mau repot pindah kerja, dan memulai pekerjaan di tempat kerja baru, atau karena energi yang sudah berkurang. Yang kedua adalah lama bekerja. Hasil penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan adanya korelasi negatif antara masa kerja dengan turnover, yang berarti semakin lama masa kerja, semakin rendah kecenderungan turnover-nya. Jadi, turnover lebih banyak terjadi pada karyawan dengan masa kerja lebih singkat. Interaksi dengan usia, kurangnya sosialisasi awal merupakan keadaan-keadaan yang memungkinkan terjadinya turnover tersebut. Yang ketiga adalah tingkat pendidikan. Dengan pendidikan yang tinggi dan jabatan yang sesuai, maka berpengaruh terhadap retensi karyawan. Jika pendidikan tidak sesuai dengan jabatan yang diinginkan, maka pengaruh terhadap tingkat turnover yang tinggi. Yang keempat, ketertarikan dengan organisasi. Pekerja yang mempunyai rasa ketertarikan yang kuat terhadap perusahaan tempat ia bekerja, berarti mempunyai dan membentuk perasaan memiliki, sense of belonging, rasa aman, efikasi, tujuan, dan arti hidup, serta gambaran diri yang positif. Akibat secara langsung adalah menurunnya dorongan diri untuk berpindah pekerjaan dan perusahaan. Yang kelima, kepuasan kerja. Kita temukan bahwa semakin tidak puas seseorang terhadap pekerjaannya akan semakin kuat dorongannya untuk melakukan turnover. Hal ini sejalan dengan diskrepensi teori yang menyatakan bahwa kepuasan dapat tercapai bila tidak ada perbedaan antara apa yang harusnya ada dengan apa yang menurut perasaan atau persepsinya telah diperoleh atau dicapai melalui pekerjaan. Yang terakhir adalah budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang kuat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku karyawan dan secara langsung mengurangi turnover. Yang menjadi jawaban untuk pertanyaan ketiga, kita bisa lihat di video ya. Apa pertanyaannya? High potential atau low performance. Karyawan dengan potensi kemampuan tinggi namun bekerja rendah. Karyawan ini cenderung berada di rentan usia muda, hendaknya dibina dengan baik dan ditanamkan sense of belonging pada perusahaan. Maka jika pada akhirnya memiliki pengalaman yang lebih tinggi, mereka tidak berpikir untuk meninggalkan perusahaan. Yang kedua, karyawan dengan kemampuan rata-rata dan kinerja rata-rata. Pada karyawan dengan kondisi ini, perusahaan hendaknya memberikan training dengan kegiatan motivasi untuk mendukung potensi dan kinerja karyawan. Apresiasi yang lebih bisa diberikan kepada karyawan performa atau kinerja yang tinggi, misalnya berupa gaji pokok atau bonus. Yang ketiga, karyawan dengan tingkat kemampuan rendah, namun kinerja tinggi. Karyawan pada kondisi cenderung ini berada di usia lebih dari 35 tahun, melakukan pekerjaan terpaku pada standar SOP. Motivasi juga melakukan rotasi pekerjaan. Kita bisa dilakukan ya, bisa lakukan training, lalu agar karyawan dituntut untuk berpikir kreatif dan open-minded. Ya, agile corporate mengharuskan kepemimpinan yang siap melakukan perubahan lebih baik. Ada 9 prinsip, yaitu
Satu, memberikan teladan. Yang kedua, menghargai pemikiran berkualitas untuk hasil yang lebih baik. Yang ketiga, meminta umpan balik. Yang keempat, memberikan makna dan tujuan pada pekerjaan. Yang kelima, mengelola emosi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang keenam, menerapkan kepemimpinan di seluruh tingkat. Yang ketujuh, mendistribusikan kekuasaan secara tepat. Yang kedelapan, membangun kolaborasi berbasis kepercayaan. Dan yang terakhir, mempercayai bahwa ide-ide hebat bisa datang dari mana saja. Sekian penjelasan atau presentasi yang saya bawakan kebutuhan mid semester SDM.